Dua lelaki Indonesia dipenjara 12 bulan curi wang zakat. Peristiwa ini berlaku. Pakcik ni macam baru saja duduk dekat atas bumi. Hah? Baru saja duduk atas bumi ke pakcik? Macam pakcik lah. Pakcik jahat, orang pakcik ada yang tak jahat. Sama juga dengan orang asing. Orang asing ada yang jahat, ada yang tak jahat. Macam tu juga pakcik. Macam serabut saja pakcik punya berita. Tak ada lagi ke? Itu je modal pakcik. Modal berita orang asing, itu saja. Modal pakcik itu saja, tak ada lagi ke? Ke pakcik ni ke makcik atau bucik? Atau bucik? Ya halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya teman-teman? Amin. Hari ini teman-teman, kita akan membahas berkaitan dengan salah satu kreator dari negara tetangga. Yang kalian semuanya tahu lah ya. Yang tentunya diduga kreator dari negara tetangga ini selalu diduga menyindir tenaga kerja asing, baik itu dari Bangladesh, dari India, Pakistan, dan juga Indonesia. Dan kreator dari negara tetangga ini bukan hanya tidak disukai oleh para pekerja asing, tapi juga sekarang ini banyak kreator ataupun masyarakat dari Malaysia tidak menyukainya. Karena kreator dari negara tetangga ini diduga seringkali menyindir para tenaga kerja asing yang berjualan, berniaga. Kemudian, kreator dari negara tetangga ini seringkali datang memberikan sindiran ke para pekerja asing yang berniaga, yang berjualan makanan. Dan kreator ini meminta untuk pemerintah kerajaan Malaysia menertibkannya. Dan diduga ada salah satu statementnya yang sangat kontroversial, yaitu meminta untuk makanan-makanan khas dari Indonesia itu diboikot, tidak usah dibeli, seperti ayam penyet, ayam gepuk. Ini tentunya membuat netizen dari Malaysia dan juga netizen dari Indonesia mengecamnya. Alhasil teman-teman, karena banyak netizen yang menyerang akun sosial medianya, saat ini akun dari sosial media dari kreator negara tetangga ini diduga tidak bisa dibuka lagi. Wah, bagaimana beritanya teman-teman? Langsung aja kita lihat videonya. Warga Bangladesh, Indonesia, Rohingya kuasai industri sayur. Sayur. Kalau tak nak dikuasain kebun-kebun kau tu, buat kerja kau sendirilah tu. Kau buat kerja tu. Larat ke tak larat kau? Dalang dia kau tahu siapa? Orang luar ke? Dalang dia orang kau juga. Orang kau juga dalang dia tu. Digaji bukan mahal pun. Orang asing RM50 je digaji kau. Kau sini membebel je. Coba kau buat kerja tu. Nak ke kau? Nak? Makcik. Engkau ni makcik ke pakcik? Membebel je, suruh buat kerja sendiri tak nak. Kalau orang asing kerja, engkau asyik nak membebel, ditolong dengan orang asing. Gaji dia bukan mahal pun kerja macam tu. RM50 je. Tahu kau? RM50 je. Asyik nak membebel dengan orang asing. Dari situ saya boleh dengar suara rakyat, rintihan rakyat. Sebagai seorang penyelidik. Kan Kak, saya tak pernah pula diinterview oleh penyelidik-penyelidik yang macam akak ni, yang bertanyakan tentang warga asing, yang bertanyakan tentang ekonomi warga asing, yang bertanyakan tentang ekonomi perniagaan melibatkan warga asing berkahwin warga tempatan. Tak ada. Saya tak pernah jumpa penyelidik macam akak. Maksudnya akak antara satu dalam 32 juta. Sebab saya dah duduk banyak negara. Sabah saya duduk 8 tahun. Melaka saya duduk 3 tahun. Kuala Lumpur saya duduk 2 tahun setengah. Perak saya dah duduk. Jangan cakap lah Perak, kampung saya kan. Tapi saya tak pernah jumpa penyelidik, pengkaji, penyelidik, penganalisis macam akak datang menyelidik saya dan bertanyakan kajian-kajian tentang apa yang sedang diselidik. Tak ada. Adakah akak antara penyelidik pertama? Maksudnya kerja sebagai akak tu tak ramai. So bila tak ramai kan, penyelidikan tak berjaya. Penyelidikan tu tak berjaya sebab rakyat Malaysia ada 32 juta. Berapa persen yang akak jumpa dan selidik yang bertanyakan tentang isu warga asing? Adakah akak menyelidik mereka-mereka yang menggunakan pekerja warga asing, mereka-mereka yang biasa bekerja dengan warga asing, mereka-mereka yang menggaji warga asing? Adakah akak bertanya dengan mereka? Apakah pandangan mereka terhadap warga asing?
Akak jangan tanya kepada rakyat-rakyat yang tidak, maksudnya tak ada serta kehidupan dengan warga asing. Maksudnya Netizen Indonesia ni, bila kita cerita je masalah mengenai pendatang haram yang berada negara kita, berniaga, dia sibuk je nak menyampuk. Lepas tu, dia claim semua. Rendang dari dia, nasi lemak daripada dia, ayam penyet daripada dia, patik daripada dia, budaya dia, semua dia nak claim. Bagi aja dia claim. Kita kat Malaysia ni boycott je barang-barang dari negara diorang. Kita boycott je kedai-kedai makan daripada diorang. Jangan lagi kita makan bakso, jangan lagi kita makan ayam penyet, jangan lagi kita makan ayam gepuk. Nasi lemak daripada dia, kalau dia menjual, kita jangan makan juga. Kenapa kita nak boycott? Betul tak? Kenapa? Hari-hari makan nasi lemak, hari-hari makan roti canai tak bosan. Makanlah hari-hari nasi lemak, makanlah hari-hari roti canai. Aku tak mahu, aku nak hidup aku sekali je. Aku nak rasa semua makanan daripada luar negara. Yang penting halal, yang penting sedap. Dan saya dapat tangkap seorang pendatang haram. Kamu dari mana? Assalamualaikum. Sebenarnya saya lebih suka stick video anda. Seperti saya katakan dari awal, saya harus memanggil anda kakak, akak, abang, entah apa nggak tahu lah. Ya, kemarin saya masih berbahasa Melayu dengan anda, tapi mungkin hari ini tidak. Kenapa anda begitu benci sangat dengan orang Indonesia? Adakah orang Indonesia membuat anda kecewa atau anda merasa sangat-sangat tersinggung dengan orang Indonesia? Banyak sekali video anda tentang orang Indonesia yang sangat-sangat menyakitkan. Ada apakah? Kenapa anda? Ada pada mana? Anda bisa langsung menjawab di dalam video anda, biarkan orang Indonesia tahu semua. Apa kesalahan kami orang Indonesia sehingga anda itu sangat-sangat membenci orang Indonesia? Hanya orang Indonesia yang anda jor-jor-jorkan di setiap video anda. Tak ada parti lain dari Bangladesh ke, dari Pakistan ke, dari negara-negara lain, tidak ada, cuma dari Indonesia. Semoga anda bisa menjawab. Kami tidak menyakiti siapa-siapa, kami datang ke sini hanya menumpang cari rezeki. Anda tidak suka, kami minta maaf. Jadi kreator-kreator negara tetangga seperti inilah yang kita butuhkan ya, yang membela tenaga kerja asing. Karena apa yang dikatakan oleh kreator negara tetangga tadi sudah sangat benar. Kalau misalkan negara tetangga tidak mau sektor sayur mayurnya dikuasai oleh tenaga kerja asing, ya pekerja tempatan lah yang bekerja. Apakah mau pekerja tempatan bekerja di pertanian, sayur mayur? Kan tentunya tidak ada, apalagi untuk gajinya itu sangat kecil. Jadi janganlah menyudutkan tenaga kerja asing. Mereka itu loh yang membantu perekonomian kalian. Tanpa adanya tenaga kerja asing, untuk beberapa sektor itu sudah pasti tidak ada yang mau mengisi. Kita ambil contoh lah aturan terbaru, tidak boleh tenaga kerja asing bekerja di restoran. Apakah ada sekarang ini ya, warga tempatan ataupun warga asli Malaysia yang bekerja di sektor restoran? Kan tidak ada. Itu disampaikan langsung oleh owner-owner restoran. Malahan yang sangat lucu dan juga faktanya, tenaga kerja dari Malaysia itu malah bekerja ke Singapura. Karena kenapa? Alasannya, ya gaji di Singapura itu lebih besar dibandingkan gaji di Malaysia. Jadi untuk apa warga tempatan bekerja di Malaysia jika gaji di Singapura itu lebih besar? Oleh karena itu, biarlah tenaga kerja asing yang mengisi kekosongan lowongan pekerjaan di negara kalian. Ya seperti bersih-bersih, kemudian juga sayur mayur, pertanian, perkebunan. Toh juga gajinya nggak seberapa. Jadi janganlah menyudutkan, menghina, mencaci, merendahkan tenaga kerja asing. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, sekali lagi ya, sangat sepakat apa yang disampaikan oleh kreator dari negara tetangga tadi. Mudah-mudahan lah ya, untuk kreator dari negara tetangga seperti abang tadi ya, itu lebih banyak lagi ya, supaya ya masyarakat Malaysia, netizen Malaysia ini sadar bahwasanya tenaga kerja asing di negara kalian ini sangat dibutuhkan. Bagaimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan salah satu kreator dari negara tetangga ini dirujak oleh netizen, baik itu netizen Indonesia dan juga netizen dari Malaysia. Oke, tetap semangat, tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.